Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas mengenai BSU atau bantuan subsidi upah. Nanti akan kita bahas mengenai bagaimana cara pencairan BSU, yaitu mengenai bantuan subsidi upah pada bank yang dituju. Di sini bisa Anda download nanti buku panduannya atau buku sakunya pada link deskripsi. Berdasarkan dari kementerian itu bagaimana cara pencairannya sudah ada panduannya di sini ya. Langsung saja kita lihat bagaimana panduan untuk pencairan BSU pada bank dan apa-apa saja yang harus kita bawa pada pencairan BSU-nya. Ya, pada poin 18 yaitu di sini sudah ditentukan bagaimana cara mencairkan BSU Kemendikbud ya. Kalau dari Kemenak itu lain lagi, itu dengan siaga ya kalau kita di info GTK-nya melihatnya. Bagaimana cara mencairkan BSU dari Kemendikbud? Yang poin pertama yaitu pendidik dan tenaga kependidikan menerima BSU Kemendikbud menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai dengan informasi yang didapatkan melalui info GTK atau dari situs info.gtk.kemendikbud.go.id. Bagi PTK di jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar atau Dikdas, dan pendidikan menengah atau Dikmen atau PDDikti ya, PDDikti Kemendikbud.go.id. Bagi PTK di jenjang pendidikan tinggi, dokumen yang perlu disiapkan yaitu satu, yaitu kartu tanda penduduk atau KTP ya. Video pada sebelumnya sudah saya bahas juga, ini yang perlu dibawa adalah yang pertama adalah KTP, lalu adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jika kita tidak mempunyai NPWP maka potongannya adalah sebesar 6%. Kalau kita mempunyai NPWP maka potongannya adalah sebesar 5% ya untuk pajaknya. Jadi lebih baik kita mempunyai adalah NPWP, maka potongannya lebih sedikit. Bagi yang memiliki, jadi ini tidak wajib kalau untuk NPWP. Jadi kalau KK dengan KTP itu harus wajib. Lalu SK penetapan penerimaan BSU atau BSU Kemendikbud yang dapat diunduh di info GTK. Dan PDDikti maksudnya di sini adalah kita atau ngeprint info GTK. Ya, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan juga bagaimana caranya kita mendownload SKBSU-nya atau info GTK-nya. Yang keempat adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Ya, yang didapat diunduh di info GTK pada PDDikti, dan PDDikti diberikan materai dan ditandatangani. Jadi SPTJM-nya diberikan materai lalu ditandatangan. Jadi itulah yang harus dibawa pada pada bank nantinya. Ya, yang pertama adalah KTP, NPWP, dan di sana persyaratannya juga harus ada KK ya. Jadi KTP, KK, NPWP jika ada, lalu SKBSU, lalu SPTJM-nya. Jadi ada 5 persyaratannya. Di sini kalau berdasarkan panduannya ada 4. Jadi bagusnya dibawa juga KK-nya. Setelah penerima informasi pencairan dari info GTK atau PDDikti, PTK penerima BSU Kemendikbud mendatangi bank penyalur dengan membawa dokumen sesuai persyaratan untuk melakukan aktivasi rekening dan pencairan bantuan. Jadi diaktifasi dulu rekeningnya di bank ya. Setelah itu baru mencairkan bantuannya. Dokumen dibawa wajib ditunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. Berikutnya pendidikan dan tenaga kependidikan penerima BSU Kemendikbud diberikan waktu melakukan aktivasi rekening dan pencairannya bantuan hingga tanggal 30 Juni 2021. Jadi masih lama ya. Ya. Tapi kalau sudah lewat dari tanggal yang ditetapkan maka uangnya akan kembali ke kas negara. Jika sampai 30 Juni 2021 kita tidak melakukan pencairan maka uangnya kembali ke kas negara ya. Jadi berdasarkan ini bisa kita lihat apa-apa yang penting rasanya di panduan BSU. Coba kita lihat dari yang pertama ya.
Apa yang dimaksud dengan bantuan subsidi upah ini tidak perlu ya. Apa tujuan BSU, apa saja dasar hukum pengaturannya, ini sudah. Coba kita lanjut lagi mengenai apa saja syarat untuk mendapatkan BSU. Jadi syarat untuk mendapatkan BSU yang perlu kita tahui ya, ini berdasarkan panduannya. Syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU, yang pertama adalah warga negara Indonesia, ya harus wajib WNI. Yang kedua adalah berstatus sebagai PTK non PNS. Jadi yang PNS-nya tidak dapat, yang dapatnya adalah PNS. Yang ketiga adalah terdaftar dan berstatus aktif dalam data pokok pendidik. Ya, jadi harus sebagai masuk ke data kita sebagai Dapodik di Dapodik. Pangkalan atau pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti ini untuk perguruan tinggi ya. Sampai 30 Juni 2020. Dan 4, tidak mendapatkan subsidi bantuan gaji atau upah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober ya, atau BPJS Ketenagakerjaan juga tidak bisa mendapatkannya. Yang berikutnya, tidak sebagai penerima bantuan prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Jadi penerima kartu prakerja juga tidak mendapatkan BSU. Yang keenam adalah memiliki penghasilan di bawah dari 5 juta. Jadi kalau penghasilannya di atas 5 juta maka juga tidak dapat bantuan subsidi upah ya per bulan yang dibuktikan melalui persyaratan dalam surat pernyataan tanggung jawab utang atau SPTJM. Berikutnya, siapa saja yang dapat mengajukan diri menjadi calon penerima BSU. Jadi ini bukan diajukan ya. Jadi ini secara otomatis dari kementerian yang menentukannya. Siapa saja yang dapat menjadi penerima BSU Kemendikbud? Ya, penerima BSU Kemendikbud meliputi yang pertama adalah pendidik non PNS, lalu tenaga kependidikan. Jadi ada pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi seluruhnya adalah non PNS, dari guru, dosen, guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah. Ya, ini khususnya untuk yayasan, pendidikan pendidikan anak usia dini, ya pendidikan kesetaraan. Ya ini tenaga kependidikan non PNS yaitu perpustakaan, tenaga laboratorium, administrasi ya sebagai tenaga kependidikan juga dapat ya. Lalu apakah guru madrasah dan dosen perguruan tinggi keagamaan juga dapat menerima BSU? Ini khusus untuk dari Kemendikbud saja. Kalau Kemenak lain lagi jalurnya. Apakah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dapat mendapatkan BSU? Ya, apakah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus yang PNS tidak dapat ya? Ya, tidak. Ya, karena yang mendapatkan adalah yang bagi non PNS. Ini apakah kepala sekolah bisa mendapatkan BSU Kemendikbud? Bisa jika memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ya, terdaftar berstatus di Dapodik 30 Juni 2020, tidak mendapatkan subsidi bantuan upah dari penyelenggara urusan kementerian di bidang ketenagakerjaan, ya. Bukan sebagai penerima kartu prakerja, ya itu persyaratan yang tadi. Ya, apakah pengawas sekolah diberikan BSU? Ya, tidak ya. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan surat pernyataan? Ini SPTJM-nya bisa di-download saja. Berapa besar BSU? Berapa besar BSU dari Kemendikbud? Jadi bantuan subsidi upah ini diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan adalah cuma satu kali sebesar 1.800.000 ya. Jadi cuma satu kali sebelum dipotong pajak. Jadi ini sebelum dipotong pajak ya. Sudah saya sampaikan tadi, kalau untuk yang tidak mempunyai NPWP itu dipotong sebesar 6%, kalau mempunyai NPWP dipotong sebesar 5%. Jadi kita menerimanya tidak penuh 1.800.000 ya. Ini siapa menerbitkan? Ya, menerbitkan yaitu keputusan SK penerima BSU ya. Kapan surat keputusan ditetapkan? Ya, ini penerbitannya adalah minggu kedua pada bulan November ya. Apakah BSU kementerian akan tetap dibayarkan jika PTK memiliki SK penerima bantuan? Tidak memiliki SK penerima, ya tidak ya, pembayarannya berdasarkan SK penerima bantuan. Ya. Siapa yang membayarkan BSU Kemendikbud? Bantuan subsidi upah dibayarkan oleh kementerian melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslabdik. Kita lanjut ya, kapan BSU?
ya disalurkan ya ini bulan November ya. Bagaimana cara mengetahui jika BSU Kementerian sudah dicairkan? Nah, jadi bagaimana cara mengetahui jika BSU Kementerian sudah dicairkan? Pendidikan dan tenaga kependidikan, jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dapat mengetahui informasi melalui info GTK. Jadi bisa kita ngecek di info GTK-nya. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PDDikti. Ya, ini untuk perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi juga dapat ya. Bagaimana cara PTK mengetahui nomor rekening baru yang sudah dibuat oleh Kementerian untuk pembayaran BSU Kemendikbud? Ini kita ngeceknya adalah di info GTK. Kapan batas waktu mengaktifkan rekening? Ya, tadi tanggalnya adalah 30 Juni 2021. Nah, bank mana sajakah yang menjadi bank penyalur BSU Kemendikbud ya? Jadi ada 4 banknya, ada BNI, ada BRI, ada Bank Mandiri, dan ada Bank BTN ya. Ini bagaimana cara penerima bantuan tidak mengaktifkan rekening bantuan sampai ya. Ini kalau sampai 30 Juni 2021 tidak diaktifkan, maka bank penyalur menutup rekening bantuan yang tidak aktif dan akan mengembalikan dana bantuan ke kas negara ya, kembali lagi ke kas negara. Apakah BSU Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan? Nah, ini berdasarkan undang-undang itu kalau tidak mempunyai NPWP maka dia dikenakan adalah sebesar 6%, lalu jika mempunyai NPWP maka sebesar adalah 5%. Apakah BSU Kemendikbud dapat dibatalkan pembayaran? Ya, dapat dibatalkan apabila diketahui ini yang pertama adalah penghasilan PTK dalam 1 bulan melebihi dari 5 juta, jadi bisa dibatalkan. Yang kedua itu adalah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, misalnya sudah menerima BPJS Ketenagakerjaan atau sudah menerima kartu prakerja. Bagaimana jika PTK sudah terlanjur menerima BSU Kemendikbud tetapi diketahui tidak memenuhi persyaratannya? Jika ini ya, jika seseorang itu sudah menerima BSU tetapi diketahui sudah menerima misalnya BPJS Ketenagakerjaan atau kartu prakerja, maka uangnya akan dikembalikan lagi ya. Penerima bantuan atau ahli waris dari penerima bantuan harus melakukan pengembalian dana bantuan ke rekening ke kas negara dengan cara menghubungi pusat layanan pembiayaan pendidikan Pusladik ya, jadi harus dikembalikan. Apakah BSU Kemendikbud akan tetap dibayarkan jika PTK mengambil cuti? Ya, tetap dibayarkan walaupun yang bersangkutan melakukan cuti. Bagaimana penerima BSU Kementerian dapat melaporkan jika ditentukan kendala dalam melaksanakan bantuan ini? Jika ada kendala, maka ini pusatnya panggilannya adalah 117 atau ke email ini ya panduan@kemendikbud.go.id atau portalnya Kemendikbud lapor go.id. Ini UTL Kemendikbud.go.id ini. Ya, mungkin sekian dari saya mengenai aturan-aturan dalam BSU. Ya, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.